Halo, halo, halo. Nggak tahu saya Pak. Saya Lubis. Oh, Lubis. Iya. Iya, iya. Halo, halo, halo. Purba itu maksudnya pura-pura bata ya, bukan Ah, asli. iya. Ngajar Didi ya ngajar. Iya di Miss Alikro. Enggak, maksud aku di Aliyah apa Miss M10 apa Madrasah Ibtidaiyah. MI ya. MI. Oke, oke, oke. Terima kasih Ya, Bonan. sama-sama. Ya, Ibu Neni Iya, Kurnaisi. iya. Saya Hmm. orang Sunda, Pak. Oh, orang Jawa Sunda Barat. gitu. Cianjur, Pak. Cianjur, asli Iya, Cianjur. asli, Pak. Kunaon ya ngiring PPG-na di UIN Bandung atau napi di UIN Sunan Kalijaga. Malah anu tebih teuing eta ka Sumatera Utara gitu. Buka apa terus dina itu, nah. Hmm. Pangintenna orang Jawa gitu karena ya nami Kurnaisi gitu. Tak tahunya orang Sunda. Jawa, Jawa Barat. Jawa Barat mohon. Iya, Ngajarnya di mana? di MI, Pak. Oh, di MIOG. Ya, Oke. Atur nuhun. ya sami-sami. Ibu Sri Wahyuni, SPDI. Iya Pak, saya Pak. Mana Ibu asli? Langkat Bahorok Pak. Oh, Langkat. Iya Pak. Oh, ini pasti anu pejabat ya? Enggak, Enggak, Ibu pejabat saya ini. guru juga Pak. Enggak, maksudnya peranaan Jawa Batak karena namanya Sri Wahyuni kan nama Jawa tapi tinggalnya di Langkat Bahorok berarti kan peranaan Jawa Batak. Disebut pejabat gitu. Iya, iya Pak. Ah, Nah, ya, 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 ya. Makasih, terima kasih. Pak Dede iya Suhendi, Pak. ini mesti orang Sunda. Gitu. Mohon Pak, orang Sunda Pak. Sundana mana Pak Dede? Sundana Sukabumi Pak. Sukabumi. Mohon. Ya, yang gempa kemarin Cianjur ya, sana Sukabumi. Cianjur. Sukabumi itu makhluk halusnya Sunda gitu, karena Iya. termasuk pria. Jadi bahasa Sundana itu yang paling halus. Itu kalau bahasa Jawa ya Solo atau Jogja gitu. Jadi Pak Dedu Suendi ya turunan makhluk halus karena bahasa Sundanya halus bisa. Ngajarnya di mana? Di Sumatera Utara Pak. Alamak. Ele. Orang Sukabumi ngajarnya di Sumatera Utara. Di Adi tinggalnya di Tran Pak. Oh, di Tran gitu. Berarti Oh. sama dengan Bu Sri Wahyuni gitu ya. Adi asli Sunda Iya Pak. Mohon. Asli Sunda. Dulu apa Pak, guru kiriman di pesantren kan disuruh ngajar di Oh sini. gitu. Jodohnya orang sini kan. Oh. Mohon. Ngajarnya Di MTS Pak. di MTS gitu ya. Oke. Nuhun, gantos. Sampai-sampai Pak. Oke. Pak Ahmad Dainuri. Ya Pak, Dari mana? saya dari Karawang Pak. Oh, Karawang. Ya, tapi karena berbatasan sama Bekasi, jadi lebih ke Betawi ya, gitu. Oh gitu ya. Ya, Jadi bahasa Sunda sudah nggak kenal. kurang lebih, tapi bisa sedikit. Oh bisa sedikit Iya. ya. Oke, ngajar di MI Pak. Oh di Karawang MI. juga. Iya. Oke. Oh ternyata banyak Bu Alfa, ini sudah 30 orang, berarti sudah 28 orang. Pak Asep, Saipudin. Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kurang mana? Iya. Orang Bekasi, Pak. Jawa Orang Barat. Bekasi. Iya. Namanya Asep Saipudin, ya nama Sunda tapi tinggalnya Bekasi. Siap, Pak. Ngajar di mana, Pak? Di MI, Pak. MI Bekasi. MI Bekasi. Ada juga MI ya di Bekasi. Banyak, Bapak. Saya pikir banyaknya SDIT gitu. Alhamdulillah
MI udah mulai mencuat juga Pak sekarang. Oke. Alhamdulillah. Oke, Bu Yuliani Siti Sondari. Matur nuwun Pak Asep. Ya Pak, sami-sami. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bu. Nama saya Yuliani Pak dari Cianjur. Oh Cianjur. Ya, Oh, mengajar di MI. Oke. Rumahnya udah berdiri lagi setelah dihantam gempa Kamari. Ini Pak, di belakang saya masih ada bekas-bekasnya Pak. Wow, iya ya. Dapat bantuan berapa puluh juta itu dari pemerintah. Alhamdulillah tidak sepeser pun Pak. Alhamdulillah. Disyukuri aja ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Atur nuhun, atur nuhun. Sami-sami langsulna Bapak. Ya. Kak Yanti Fitri Harahap. Pak, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar bahasa Batak? Nah, aduh. Biar kabare. Oh, biar kabar. Senja kabarna gitu Pak. Sanja kabarna. Iya. Oh, iya. Bukan biah kabarna. Mas Senjia gitu Pak. Oh, bahasa Sanjia. Itu bahasa Mandailing, bahasa Pak. Mandailing ya. Iya. Enggak, saya ada kawan ini dari Marga Siregar itu saya tanya kalau biado carito gitu. Bisa juga. Biar carito itu benarnya kan apanya kabarnya juga bisa. Bisa ya. Halo. Ya, terima kasih Kodang. Ngajar di dia di MTS, Di MSen iya Pak, di MTS Pak. di MSen ya. Iya. Oke. Sudah Mandailing lama. Natal. Madung lama. Madung berapa tahun? Udah 14 tahun Pak. 14 tahun ya. Iya. Udah lama ya. Udah Pak. Kalau nggak lulus gimana udah 14 tahun. Doain nggak Pak? Iya. Oke, terima kasih. Iya Pak, sama-sama. Ya, Pak Muhammad Mughni Siregar. Ya Pak. Ini Ucok ya. Sanjia kabarna. Sehat Pak, sehat Bapak. Alhamdulillah, Apa kabar Pak? alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Au baik-baik. Au Alhamdulillah. madung mangan. Alhamdulillah Madung. Waduh. Wes. Madung ya. Oke, udah berapa lama ngajar? 11 Pak. 11 ya. Lumayan lama lah ya. Oke, di MI, MA, MA Pak. MTS, MA. MA ya. Oke, MA negeri apa Swasta, Pak. swasta? Swasta. Oke. Iya, enggak apa-apa. Tenang aja. Mudah-mudahan lulus. Amin. Apapun sehat-sehat. Ya, ini pasangan Adam, Siti Hawa. Ibu Siti Hawa. Ya Pak, Assalamualaikum Pak. Salam. Ini dari mana Ibu? Saya dari Karawang Pak. Oh, Karawang. Ya. Oh ya, goyangnya yang terkenal ya. Sekarang udah enggak Pak, udah enak jalanannya. Jadi ada kawan saya dulu kalau bercerita. Jadi kalau orang apa mau minum itu sendoknya yang ini goyang. Yang goyang. Kalau di Karawang bukan sendoknya, gelasnya yang goyang. Bukan gelasnya Pak, jalanannya Pak. Jalanannya yang kurang enak jadi goyang-goyang. Ya alhamdulillah sekarang Pak sudah enak. Ngajar di mana? Ngajar di MI Pak. Di MI di Karawang. Iya, Karawang. Oke, Toslami sabaraha tahun? Hampir 18 tahun Pak. 18 tahun. Iya. Waduh, ini haram hukumnya kalau tidak lulus. Doain Pak biar lulus Pak. Amin. Amin. Ya. Ibu Solatiyah Wasahadatiyah. Ya Pak, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Dari mana Ibu? Dari Mandailing Natal Pak. Oh, dari Madinah ya. Waduh. Ya, nggak pakai H. Sampingnya Mekah gitu ya. Pakai H Bapak. Dari Madinah ya, Mandailing Natal. Iya. Margana aduh. Batu bara Bapak. Batu bara.
Batu bara. Batu bara per kilo mahal sekarang. Dari timbang terlalu berat. Ini batu bara ada yang Muslim ya. Saya kira batu Ada. bara mesti Kristen. Enggak, Pak, Enggak, ada. bukan mualaf. Bukan juga, Oh, Bapak. bukan. Kan yang saya tahu batu bara itu Kristen. Tidak ya, ada juga Muslim ya. Ada. Banyak ya. Banyak, Pak. Alah. Belum. Ya, terima kasih. Sama-sama. Ibu Siti Masita. Ya Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kalau lihat gelombang suaranya kayaknya bukan orang Sumatera ya. Jawa. Dari Mana? Sumatera Utara, Pak. Dari Sumatera Utara. Iya. Kabupaten Langkat. Oh, dari Langkat. Ya. Ya, tapi Langkat. asli Jawa. Iya Pak, Bapak asli Jawa. Kalau Mama Jawa Sumatera. Oh iya, oke. Ya karena tinggal di lingkungan itu Jawanya masih kental ya, nggak hilang. Oke, ya tenanaon nah, tidak apa-apa. Oke, ngajar di MTS Pak. Di MTS ya. Oke, udah berapa lama Bu Masita? Alhamdulillah saya menjadi guru udah 21 tahun Pak. 21 tahun. Berarti selepas kuliah atau malah masih belum kuliah ya? Kuliah saya sudah jadi guru Pak, alhamdulillah. Wah, lah iya 21 tahun. Ini juga haram hukumnya kalau tidak. Iya, Bapak Sorat Daulay. Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Dari mana Bapak? Dari Padang Lawas, Pak. Dari Padang Lawas? Iya. Padang Baru nggak ada? Padang Baru belum dimekarkan, Pak. Belum dibikin ya? Belum mekar, Pak. Iya. Belum mekar ya. Padang Lawas itu kabupaten ya? Iya, Pak. Kabupaten, Pak. Sama-sama Pak Dede, Pak. Oh, iya. Cuman dia diteran ya, Pak. Oh ya, Anda karena inlander ya? Iya. Penduduk asli. Iya, Pak. Ngajar di mana Pak Daulay? Di MTS Al-Mukhlisin, Pak. Oh, oke. Di Padang Lawas juga? Iya, Pak. Iya, Pak. Di Padang Lawas juga, Pak. Oke, ya. Udah berapa lama? 14 tahun, Pak. 14 tahun ya? Iya, Pak. Oke, ya. Lumayan lama lah. Sedang ya. Oke, terima kasih Pak Daulay. Sama-sama, Pak. Pak Solomon. Sulaiman. Dibuka ya itu. Siapa? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Maaf saya panggil Solomon karena saya kesleo lidah Ibrani. Gitu. Saya tadi baru mengikuti podcast orang Yahudi. Jadi ini Sulaiman kan di lidah Ibrani jadi Solomon. Iya, Pak Solomon ngajar di mana Pak? Di Cianjur Pak, di MTS. Oh di MTS. Iya. Oh mohon. Antur nuhun. Terus sabara tahun? 12 tahun Pak. Oh 12 tahun. Oke. Iya. Siap. Oke. Antur nuhun. Sami-sami. Bu Maryam Jamilah. The Beautiful Mary, ya. Oke. Ya Pak, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Oh, gue emang Purwokerto deh, Neng. Saya dari Medan Pak. Tapi itu ada tadi backgroundnya kok Purwokerto. Oh ini background yang kemarin. Oh kemarin sering join dengan Win Purwokerto. Sekarang tapi juga asli Pak. Medan. Sekarang juga ada Win Purwokerto. Saya dari Purwokerto juga Pak. Win Saizu. Oh gitu. Ini join Pak. Sama Win Sumatera sama Win Saizu. Oh mak. Alamak Jang.
baru tahu. Oh, ini jadi Iya, ya kalau saya nyebut Purwokerto itu bahasa Spanyolnya Puerto Rico. Iya. Bu Maryam Jamila Medannya mana? Dari Medan, ngajarnya di MA, Pak. Di MA. Kota Medan. Iya, Pak, di Medan. Oke. Iya. Melayu atau Batak atau Aceh? Mandailing, Batak Mandailing, Pak. Mandailing. Margana? Batubara, Pak. Oh, Batubara. Oh, sama dengan Sama tadi. dengan Bu Salat, ya. Oh, Batubara itu Mandailing ya? Iya, Pak. Oh, lah itu dulu ada menteri di zaman Orba terkenal sekali namanya Kosmas Batubara. Saya pikir wah ini orang apa? Oh ternyata itu Mandailing ya. Baru tahu aku. Iya, Pak. Oke, terima kasih. Pak. Terima kasih. Nggih, Bu Samsarina. Iya, Pak. Ini dari mana Ibu Samsarina? Mandailing, Pak. Mandailing juga. Madinah, Pak. Madinah ya. Halo, alamak jam. Ternyata. Saya Batak juga, Sianipar. Jadi Radino Sianipar. Saya Nasution, Pak. Oh, halo. Enggak, Sianipar itu ada ceritanya Pak Daulay, Pak Siregar. Jadi saya dulu kuliah di Aceh, itu ada dosen dari UIN Sumatera Utara, itu namanya Musadan Lubis beliau itu. Nah, ketika di Aceh, Radino, kau kasih marga. Iya, Bang. Margaku apa? Sianipar. Sian itu dari ipar seberang. Jadi kalau ke Sumatera, saya marganya jadi Sianipar. Artinya dari seberang karena saya asli Jawa gitu ya. Oh iya. Oke. Makasih Bu Nasution. Iya, Pak. Oke. Udah berapa lama ngajar? 18 lah, Pak. Hampir 18. Ini juga haram hukumnya tidak lulus ya. Amin. Oke, Ibu Pak Umar Santoso, SPDI. Masih mute Pak Umar. Iya. Nah, kalau ini Jawa asli ini. Enggak, Pak. Ini Pak Jawa Barat saya, Pak, Bekasi. Dari Bekasi saya, Pak. Alah, tapi aslinya Jawa. Enggak, Pak. Asli Jawa Barat, maksud Bekasi, bukan Jawa. Mana ada ini namanya Umar Santoso? Saya protes itu nama orang Jawa di hack itu. Kalau Pak Deddy Suhendra itu wajar. Ini Umar Santoso masa orang Sunda. Aneh. Ada ceritanya. Ngajar di mana Pak Umar? Saya mengajar di MI, Pak. Di MI, iya. Oke. Udah berapa lama? Lebih 18 tahun, Pak. Wow. Iya. Alhamdulillah kalau lama. Waduh. Ya, jadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya tadi karena saya pede sekali hanya 14 orang, ternyata ini sudah menjadi 42 orang. Nggak mungkin saya akan menyapa semua. Nanti kisi-kisi nggak selesai gitu ya. Kita mulai aja ya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Iya, Pak. Ya, Pak. Ya, pertama saya ingin tahu perasaan Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekarang. Artinya ini kan di hari-hari amal kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala ya lewat UP. Saya ingin tahu perasaan Bu Sulis gimana? Perasaannya biasa saja kah Bu Sulis ataukah khawatir atau takut? Coba Bu Sulis. Dibuka dulu. Open mic. Bu Sulis apa Bu Ois ini? Bu Olis, sorry. Bu. Bu Olis apa Bu? Ya. Bu Olis. Bu Olis. Apa perasaan? Ya, Waalaikumsalam. Ya. Apa perasaannya? Khawatir, Pak. Khawatir. Takut. Ya, khawatir, takut, campur aduk, Pak.
Oke. Terus Pak Ali, apa perasaannya? Apa? Pak Ali ZS, bukan Pak Ali Yusuf Harahap. Nanti juga akan saya tanya. Atau yang muncul dulu lah ini. Pak Ali Yusuf Harahap ini perasaannya macam mana? Saya cari Pak Mama. Ya. Pak Ali. Perasaan saya apa nih Pak? Apa namanya? Kalau perasaan saya memang tenang, nggak ada apa, nggak takut, nggak. Tapi kalau was-was ada. Ya, Takut enggak. Nggak takut, nggak, tapi was-was ya. Yang merasa was-was, perbanyak baca Qul a'udzu birabbin nas, surat Anas itu ya. Oke. Oke. Pak Bu Eli Dawati coba. Bu Eli Dawati. Bu Eli Dawati. Mana Bu Eli Dawati? Iya, saya Pak. Apa perasaan Ibu? Kalau takut sih Pak memang nggak ada, tapi agak-agak apa gitu. Ada sedikit was-was. Oh, was-was juga ya. Ya, iya, oke. Ya. Ya, baik. Was-was itu wajar saya kira, tetapi jangan sampai berlebihan ya. Secara umum kita manusia itu ada perasaan takut terhadap sesuatu yang belum terjadi. Itu gitu. Ini wajar, ini gejala yang alamiah. Cuma yang tidak disarankan adalah rasa takut yang berlebihan. Misalnya menghadapi UP ini nanti saya lulus apa tidak, kalau tidak lulus seperti apa gitu. Sebetulnya maaf kalau kita tidak lulus ya dunia biasa-biasa aja, matahari masih terbit dari timur gitu ya. Ya besok hari Senin gitu biasa aja gitu. Kita lulus tidak lulus sebetulnya biasa-biasa aja. Jadi tidak perlu ditakuti. Nah cuma kebanyakan dari kita kan menakut-nakuti diri kita sendiri. Sehingga tali plastik itu kita anggap sebagai ular sanca yang sangat besar. Itu di sebagian besar kita seperti itu. Tapi saya sudah apalagi takut, ini Pak. menjelang UP. Jangan-jangan ada perasaan-perasaan seperti itu. Nanti kalau Saya sudah takut. Nggak lulus. Bu Juliani sudah takut. Ya, Bu Neni juga sudah takut ya. Nah, apalagi udah Tiap ini pengalaman. nangis terus, sudah takut, Pak. Nah, ini yang seperti ini yang perlu kita waspadai. Bapak-bapak dan Ibu, jangan-jangan maaf ya, Bu Nasution itu Iya, Pak, menjelang ujian terus rasa takutnya menjadi-jadi. Iya, Pak, karena saya ada gula, makanya Pak. Nah, Was-wasan itu. Nah, apakah ini ya. gimana solusinya, Pak? Iya, tenang aja. Nanti kita kasih solusi. Iya, Pak. Tenang. Nano-nano, rasanya nano-nano. Ya, asing Mas itu semuanya. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, baik yang mengulangi karena selalu ada tulisan Anda beruntung, coba Iya, lagi, coba lagi. Ini sebetulnya Bu Samsarina itu sebetulnya pemain yang tangguhnya luar biasa. Jadi kalau sapi metal ya, dia jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Ini yang menurut saya super. Ya, iya pantang menyerah. Tapi begini, bapak-bapak dan ibu-ibu, menghilangkan rasa takut itu adalah sebagian dari kita untuk berpotensi lulus. Jadi 50% tiket kelulusan itu sudah di tangan ketika kita mampu menyingkirkan the fear factor atau rasa takut itu. Karena apa? Karena rasa takut itu justru membunuh kita. Gitu. Nah, ketika kita sudah takut, pikiran menjadi tidak konsentrasi. Iya, Pak. Ya, membaca berulang-ulang tetap aja nggak masuk karena hantu ketakutan itu yang paling besar. Itu gitu. Makanya
sikapi segala sesuatu itu biasa-biasa saja. Nggak usah mikir kiri kanan, kalau saya tidak lulus apa kata teman, apa nanti saya dibilang bodoh, dan sudah hilangkan rasa itu. Itu saya kasih contoh, misalnya orang yang tidak bisa berenang, ujuk-ujuk masuk ke dalam air, itu kan ketakutannya luar biasa. Itu gitu. Itu justru malah dia semakin tenggelam. Tapi ketika kita masuk ke dalam air, kemudian kita tidak punya perasaan apa-apa, tenang aja, itu malah tubuh kita mengambang di atas air. Itu so pasti gitu. Nah, peristiwa itu juga sama dengan pikiran kita. Karena apa? Rasa takut itu diciptakan oleh kita sendiri, bukan oleh orang lain. Nah, oleh karena itu, rukun Islam yang pertama menghadapi ini itu adalah just quit your fear factor. Jadi matikan dulu rasa takutnya, gitu. Nah, lalu trik sederhananya, bapak-bapak dan ibu-ibu, ini trik sederhana kalau mau gitu ya, tapi saya harapkan mau, itu latihlah setiap habis sholat, itu amati setiap tarikan dan hembusan nafas kita. Itu triknya. Nggak usah lama-lama ya, 50 menit aja. Bukan lama Pak itu, lama sekali. Hah? Udah lama Pak itu. Lama kan ya Pak? Rasulullah itu ketika tahanus di Gua Hiro itu sampai berminggu-minggu loh. Iya. Iya, itu hanya proses mengamati kehidupan, mengamati nafas, keluar masuk itu diamati. Ya ini sebagai pemain ibtidah gitu ya, 5 menit lah sehabis sholat gitu, amati keluar masuknya nafas, terima keluar masuk nafas dengan sukarela. Jadi perhatian kita itu ada pada setiap masuk dan keluar nafas. Begitu ya Bu, Pak. Siap ya melakukan itu? Insya Allah Pak. Ya, karena insya Allah kalau kita itu jadi proses mengamati nafas itu sebetulnya adalah proses melepaskan ketegangan yang ada dalam pikiran kita. Itu gitu. Itu Bu Samsarina gitu ya. Iya, Pak. Namanya kalau bisa diganti sih menurut saya, jangan Samsarina, karena ini maaf dekat dengan istilah samsara ya. Sengsara. Janganlah Pak. Sengsara membawa nikmat. Tapi janganlah Pak. Iya. Sarah. Iya, samsara. Enggak, ini cuma bercanda aja. Iya Pak. Aja, jangan diambil hati Bu. Enggak Pak, biasa itu Pak. Tapi apa selalu ya Pak? Namanya apa selalu ya kan? Si Dede siapa? Jadi yang cocok Pak namanya siapa lah Pak? Bawa apa? Pak, yang cocok namanya siapa lah Pak? Rina. Jangan ada samsaranya. Jadi kemana lagi mau gantinya Pak? Udah nih nanti segera potong kambing lagi Bu Sam. Potong kambing lagi Bu Sam. Jangan Bu, pemberian orang tua itu pertahankan. Bawa nikmat. Ya, ini bercanda ya. Ya, bercanda. Seperti nama saya kan Radino Fernando, itu nama Radino Fernando itu hanya nama artis saja gitu. Jadi aslinya cuma Radino. Kalau kalau saya meninggalnya nanti di Italia kan siapa Rasul Paulus itu kan akan menanyai kayak kalau di Islam itu malaikat mungkar nangkir gitu. Jadi kalau saya meninggal di Spanyol apa di Itali, jadi kalau ditanya como te llamas gitu, saya akan menjawab me llamo Radino Fernando begitu. Jadi kalau meninggalnya di tanah Batak ya saya nama Radino Purba atau Radino Sianipar. Jadi tergantung itu meninggal di mana. Ya, ini bercanda loh ya. Iya Pak. Ya, tapi ini kembali karena gini, saya lihat itu banyak yang mukanya muram-muram ini. Jadi jangan bersedih lah. Bu Sri Wahyuni itu sejak tadi
nggak punya muka senyum Bu Sri Wahyuni. Ini sangat khawatir gitu karena ini mau menghadapi ujian UP itu kayak mau menghadapi malaikat mungkar nangkir. Udah apa namanya, lepaskan. Iya Pak. Tegang Pak Caranya jadinya itu ini. ya, 5 menit Bu Rina, 5 menit itu sehabis sholat amati keluar masuk. Itu insya Allah nanti ketegangan dalam pikiran kita itu mengendor, ya, itu begitu. Iya Pak. Itu trik untuk menghilangkan rasa takut. Nah kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu saya akan masuk bagaimana trik menghadapi UP ini yang lebih praktis ya. Saya akan share screen. Bu Aufa masih di sana. Apakah saya sudah bisa apa namanya? Sudah bisa share screen? Sudah bisa, Pak. Ya, ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, nanti setelah kita mengetahui trik ini, lalu kita lari ke kisi-kisi soal. Nanti pada bagian akhir kita lari ke membahas tentang soal. Jadi ini step-stepnya seperti itu. Ya, kalau tadi lebih ke dalam diri kita mensikapi UP. Nah, sekarang kita triknya. Bapak dan Ibu yang saya hormati. Oke. Aduh, kok belum pindah? Nah. Ya, tujuannya adalah ya melakukan prediksi soal UP berdasarkan kisi-kisi. Jadi pembahasan hari ini itu bermaksud adalah kita menjadi peramal, ya, mencoba menduga-duga, gitu. Tapi bukan meramal ini antara perang Israel Palestina siapa pemenangnya, enggak. Ini khusus untuk yang kita sendiri ya. Untuk perang Palestina kita sebut dalam doa aja ya gitu. Mudah-mudahan Palestina segera mendapatkan kemenangan. Kita juga memprediksi kemenangan kita. UP ini juga mudah-mudahan kita menjadi pemenang. Ya. Kemudian yang kedua mengidentifikasi karakteristik soal UP. Jadi kita akan membahas karakteristiknya seperti apa sih soal UP gitu. Yang sudah pengalaman ya nanti ketika membahas Bu Rina karena sudah pengalaman berkali-kali ketika kita bahas soal itu ada nggak seberat itu nggak soalnya atau lebih berat lagi kita nggak tahu ya. Kemudian identifikasi bagian-bagian dari narasi soal UP. Narasi itu artinya penjelasan, deskripsi, urean. Kemudian yang kelima adalah mengidentifikasi keyword atau kata kunci atau pertanyaan pokok dari soal UP. Nah, Bapak dan Ibu, para mahasiswa yang saya hormati, soal UP itu disusun berdasarkan kisi-kisi. Tidak berdasarkan yang lain. Jadi tidak ngawur. Jadi ada rujukannya. Rujukannya ya kisi-kisi soal. Yang nanti akan kita share. Bu Rina mungkin sudah punya. Nanti juga Bu Rina bisa nge-share pada teman-teman lain untuk kisi-kisinya. Kemudian yang kedua, kisi-kisi itu, kisi-kisi soal, landasannya apa? Rujukannya apa? Rujukannya ya pada materi ajar. Jadi modul-modul yang sudah dikirim ke bapak-bapak dan ibu-ibu itu soalnya di situ. Jadi kisi-kisinya merujuk ke situ, baik secara tekstual maupun tekstual. Nah, yang ketiga, jawaban soal UP bisa ditemukan dalam modul atau dalam materi ajar. Jadi jangan sampai bapak-bapak, ibu-ibu mau ujian fikih yang dibaca majalah Bobo, majalah Hai, majalah Gadis, main game,
update status Instagram, Facebook, jangan itu. Ya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Jadi jawabannya mesti ada di situ. Dan memang soalnya itu bersifat hot. Ya, hot itu ya higher of thinking skill. Jadi memang penalarannya ya itu gitu. Kemudian yang berikutnya adalah inti pertanyaan biasanya terdapat pada 1 atau 2 kalimat terakhir dari narasi, ilustrasi, atau urean. Jadi keywordnya itu pada 2 kalimat terakhir. Kemudian bentuk soalnya adalah pilihan janda dengan 5 alternatif jawaban. Ya, saya kadang-kadang keliru ini. Ya. Kalau di dalam bahasa Inggris G kan dibaca J. Jadi untuk pilihan janda. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah jumlah soal materi keahlian atau kitab fikih itu sekitar 50 butir. Nah, nanti tapi di pembahasan soal itu nanti dibahas baik soal mengenai nasionalisme gitu ya, maupun juga pedagogik. Tapi mungkin pedagogik sudah ada yang membahas ya soal pedagogik. Apa belum? Sudah Pak, kemarin. Pak, semalam. Sudah ya. Kalau yang nasionalisme malam Pak. Sudah kemarin Pak. Sudah. Jadi ini kita khusus fikih aja begitu? Iya Pak. Halo. Gimana? Iya. Oke. Pena gampang. Nanti setengah jam aja selesai sudah nanti. Jangan khawatir. Langsung beres ya Pak. Langsung beres. Lulus. Gitu. Amin. Luar biasa. Amin, Contoh. amin. Nah, ini contoh. Disajikan narasi atau ilustrasi tentang bunga bagi penyimpan atau peminjam uang di bank. Ya, mahasiswa mampu menyimpulkan hukum bunga bank berdasarkan Al-Quran, hadis, dan atau pendapat ulama. Itu gitu. Ini jadi begitu soalnya. Ini contoh realnya ini. Nah, ini contoh realnya. Sistem bunga bank, maksud saya sistem bunga bank konvensional yang berlaku mengharuskan orang yang menitipkan uang untuk jangka waktu tertentu mendapatkan pengembalian uang titipan itu dan titipan itu dari bank ditambah dengan bunga bank yang jumlahnya telah ditentukan pada hari penitipan uang. Sebaliknya, kepada mereka yang minjam uang dari bank untuk jangka waktu tertentu, oleh bank juga diharuskan untuk mengembalikan uang yang dipinjam. Selain itu, ia pun harus memberikan uang tambahan yang jumlahnya telah disepakati pada waktu pengembalian pinjaman. Ya, itu gitu. Uang tambahan itulah disebut dengan bunga atau rent dalam bahasa Inggrisnya ya. Bukan flower tapi rent. Makanya yang suka pinjamkan uang di pasar-pasar, maaf di pasar saya sini kampung kami itu banyak orang Batak tapi rata-rata Batak Utara, ada yang bermarga turnip gitu ya. Itu disebut rentenir karena itu suka meminjam bunga. Berdasarkan sistem
Berdasarkan sistem tersebut lalu muncul beberapa perbedaan pendapat tentang hukum bunga bank. Terdapat kelompok yang mendasarkan hukum bunga bank dengan dalil tersebut. Nah, bukan dalil tersebut, tapi dalil berikut. Ini ayat Quran tapi sudah diterjemahnya ya. Maka jika kamu tidak mengembalikan atau meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Artinya apa? Ketika kita pinjam uang ke bank, kemudian ketika kita nabung di bank, kemudian kita mengambil bunganya, gitu, itu kita dimusuhi oleh Allah dan Rasul-Nya, kecuali jika bertobat, gitu ya, diperangi. Kecuali jika bertobat, artinya kita tidak mengambil bunga bank itu, maka bagimu pokok hartamu. Jadi hanya mengambil yang kita tabung dulu. Itu kamu tidak menganiaya dan tidak dianiaya. Nah, kelompok tersebut berpendapat bahwa bla bla bla. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ini yang disebut dengan narasi. Panjang sekali. Tetapi ada 2 kalimat atau 3 kalimat terakhir ini yang saya warnai hijau. Gitu ya. Ini adalah keywordnya atau kata kuncinya. Nah, kelompok tersebut berpendapat bahwa A, ini pilihan pertama jawaban, bunga bank adalah perkara yang keharamannya mutlak. B, bunga bank adalah perkara yang haram kecuali dalam kondisi darurat. C, bunga bank adalah perkara yang subhat. D, bunga bank adalah tidak sama dengan riba sehingga dibolehkan. E, bunga bank bisa dibolehkan namun bisa juga diharamkan. Kira-kira pilihannya mana? A mutlak. Nah, betul sekali. Kenapa A? Ya, ini yang berpendapat bahwa bunga bank itu ini haram mutlak. Sesuai dengan kelompok. Jadi jawabannya A, betul. Ya. Haram. Mudah kan? Alhamdulillah, mudah-mudahan mudah kayak gini semua. Alhamdulillah. Bu Rina, Kakak Rina, halo. Masih ikut di Zoom? Masih enggak. Seperti itukah soalnya kemarin? Bu Samsarina. Samsarina enggak ada. Oke, nggak apa-apa. Oke, ini contoh kedua. Ada Pak sini. Oke. Nah, udah hadir. Disajikan narasi atau uraian mengenai nikah mut'ah dalam pandangan fikih. Mahasiswa dapat menganalisis hukum nikah mut'ah berdasarkan Al-Quran, hadis maupun pendapat ulama. Contoh soal. Secara terminologi atau secara istilah, nikah mut'ah menurut Yusuf Qaradawi adalah seorang laki-laki mengikat atau menikah seorang perempuan untuk waktu yang telah ditentukan dan dengan imbalan tertentu pula. Di Indonesia, nikah mut'ah sering disebut dengan kawin kontrak, bukan kawin dikontrakan ya. Kawin kontrak. Saat ini disinyalir masih ada beberapa individu atau kelompok masyarakat yang masih melakukan praktek kawin mut'ah, kawin kontrak. Alasannya antara lain karena hal tersebut pernah terjadi pada zaman Nabi. Gitu. Jadi
yang melakukan itu karena dulu pada zaman Nabi pernah ada prakteknya, berarti itu sunnah. Sementara itu dilihat dari waktu penetapan atau batas akhir, pernikahan dapat dikatakan bertentangan dengan syariat Islam yang menghendaki pernikahan tidak terbatas oleh waktu. Berdasarkan ilustrasi tersebut, dapat disimpulkan hukum nikah mut'ah adalah A. Wajib, B. Sunnah, C. Mubah, D. Makruh, E. Haram. Mana ibu-ibu? Haram. Haram. Oh, ibu-ibu menjawab haram semua. Betul, karena sesuai dengan hati nurani. Kalau Pak Ali ZS kayaknya si mubah kayaknya. Atau paling tidak sunnah lah ya. Bapak-bapak itu. Menurut bapak-bapak ini itu menurut bapak-bapak. Bapak yang sunnah. Bapak-bapak itu Pak. Maunya sunnah, Kak. Maunya sunnah. Maunya sunnah kan? Menurut laki-laki. Iya, menurut Pak Surat Daulay sunnah kan? Wajib. Wajib malah. Wajib. Luar biasa. Ya, jadi hukumnya adalah haram. Ya. Nah, ini Bapak dan Ibu, inilah model nanti soal-soalnya. Dan triknya itu seperti itu. Jadi untuk soal pertama itu jangan terlampau dibaca semua, nanti waktunya habis. Jadi baca kata kuncinya itu gitu. Ya, baru setelah itu kita masuk ke ini apa namanya ke jawaban. Nah ini tahap ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu, saya akan apa namanya men-share lagi kisi-kisi soal. Sudah nampak Bapak-bapak Ibu? Sudah. Oke. Oke, ini kisi-kisi soalnya. Nanti dikirim, Pak. Dikirim. Oh, dikirim. Iya. Ya, nanti saya titipkan lewat LTH apa JNE ya? Cepat. Lewat JNE deh. ALS Pak, ALS. Don't worry. Ya kita langsung ke Vicky ya, karena ini kita Vicky. Jadi nomor 20 ini. Bentar. 21 Pak. 21 ya. Oke, mulai Toharoh. Oke, ini. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, ketika membaca kisi-kisi tidak usah Bapak-bapak dari awal, misalnya Toharoh, menganalisis ketentuan dan tata cara Toharoh dari najis, tidak usah. Jadi mulai dari sini, ini disajikan sebuah ilustrasi terkait dengan bersuci dari najis. Mahasiswa dapat menganalisis tata cara bersuci dari najis menurut ketentuan Al-Quran atau hadis atau pendapat ulama. Itu aja. Mulai dari itu aja. Atau bahkan yang lebih, maaf. Ini kalau masih dianggap, betul seperti ini. Ya. Ini soalnya tergolong mudah. Gitu. Jadi Bapak dan Ibu kalau mau membaca modul, misalnya lari ke modul, itu tidak usah membaca yang lain-lain kecuali hanya Toharoh dari najis. Itu. Kemudian dari hadas. Berarti tentang wudhu tayamum itu tidak ada barangkali ya. Ya belum tentu juga gitu. Karena nanti di contoh soalnya ternyata ada juga. Tetapi ini yang berkenaan dengan Toharoh dari hadas dan najis. Tidak lebih dari itu. Ya. Kemudian untuk sholat yaitu sholat fardu.
Itu. Ini mendemonstrasikan, disajikan kasus yang berkaitan dengan pelaksanaan sholat fardu. Mahasiswa dapat mempraktekkan ketentuan sholat fardu. Nah, ini nanti yang dibaca di modul itu aja, nggak usah yang lain. Kemudian apalagi ini, mendemonstrasikan tata cara. Nah, ini sudah pekerjaan kita sehari-hari ya. Kalau tidak lulus ya gimana? Ini pekerjaan kita. Kemudian yang ketiga, sholat Aidain, sholat 2 hari raya. Nah, ini nanti di modul kan sudah ada. Itu aja dibaca, nggak usah baca yang lain-lain. Ini ada 2 poin. Kemudian sholat Jumat juga 2 nomor. Ini yang dibaca ininya. Ya, untuk kisi-kisi nanti fokusnya di sini ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Tidak usah dari depan, tidak usah. Jadi pada kolom ini aja. Oke. Nah, ini semuanya begitu, Bapak-bapak dan Ibu. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Ya, persilakan. Tidak ada ya? Alhamdulillah. Dibuat contoh, Pak? Iya, nanti. Sampai nanti kita. Oh iya, ya. Jangan khawatir. Berarti stres itu nggak berpengaruh. Iya, pokoknya don't worry. Be happy. On TPI. Itu zaman dulu. Oke. Ya, baik. Baik. Ini Izin bertanya Pak, satu Pak. Oke. Silakan. Biasanya Pak, kalau waktu UP itu kan mengerjakan 120 soal. Durasinya berapa menit Pak biasanya? Waduh, kurang tahu itu. Coba tanya Bu Samsarina itu. Bu 3 Samsarina, jam Kakak. Pak. 3 jam Pak biasa. 3 jam? Ya. Wow. Nah, 3 jam ya. Itu 3 jam Bu. Jadi waktunya sebetulnya panjang, tapi pengalaman Bu Samsarina kemarin gimana? Masih kurang. Apanya Pak, makanya bingung apa namanya, tutornya itu kejam kali, mau ke kamar mandi nggak bisa. Jadi kita kan Pak ada penyakit gula, sekali setengah jam kadang mau ke kamar mandi, kalau nggak kamar mandi sakit perut. Jadi fokusnya mau ke kamar mandi nggak dibolehkan, harus bawa HP ke kamar mandi. Itu Pak tegang kali, nggak bisa bergerak-gerak. Katanya sampai 6 kali. Iya. Pakai pempes lah jalan. Itulah Pak, kekhawatiran itu, kewasasan itu datang, jadinya nggak fokus Pak. Enggak, itu Bu, kalau ke Bu Rina khususon ini saya kira itu tadi tekniknya sudah cuek aja, jangan khawatir karena dugaan saya Ibu ini kekhawatirannya tinggi sekali. Iya Pak, memang tinggi kali itu, memang Pak, yang namanya gula itu Pak, saya udah konsultasi penyakit itu yang bikin apa Pak, was-wasnya tinggi gitu Pak. Apalagi musim duren ini. Tapi Pak, itu sejak 2018 lah itu Pak mengidap gula, yang waktu PPG 3 bulan di Medan itulah banyak tugas ini. Dari situlah Pak apanya kenanya. Rumah dia Pak. Nanti Bu, saya kirim link musik-musik yang mengurangi ketegangan pikiran. Langsung hujannya Pak. Nanti saya kirim itu biar reda. Itu di samping tadi yang saya praktekkan itu. Iya, Pak. Oke, sehingga Ibu nggak usah khawatir gitu. Ya Pak, dulu pun kayak gitu, apa kali, ketat kali. Jadi nggak bisa bergerak. Jadi Ya. 2 kali yang daring Pak, 2 kali daring, selebihnya 4 kali itu di Unimed juga, di apa Pak, di Winsu, Stomo, 4 kali langsung di sana Pak, 2 kali daring itulah Pak. Iya. Sendiri Pak, 2018 cuma sendiri kula pikir Pak, makanya khawatirnya tinggi kali lagi Pak. Jangan. Ulang. Takut kali itu. Insya Allah ini yang terakhir Bu, kita lulus. Ini yang terakhir. Amin. Terakhir Bu. Terakhir. Mungkin di sini rezekinya ya Pak. Lulus Bu Rina ya. Ulang Oke. biar Bu. Nah, itu waktunya 3 jam seperti yang diceritakan Ibu Rina, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Jadi makanya kita fokus ke pada kalimat terakhir itu. Ya. Pak, boleh tanya sedikit? Boleh. Oke. Terima kasih Pak Radino. Sebelumnya perkenalkan saya Wiwi dari Karawang. Mohon.
Ya, kemarin punten pisan. Kemarin adik saya sudah melaksanakan UP, tapi beliau memang di Diknas gitu Pak Punten, karena kita kan Kemenag. Mohon. Adik saya bercerita bahwasanya UP itu hanya 60 soal. Nah, saya bilang saya sudah diberi kisi-kisi dan sampai 120. Apakah ada perbedaan ketetapan untuk soal antara Kemenag dan Diknas atau bagaimana itu Pak Haji? Terima kasih. Ya, ya, jawab langsung ya. Ya, beda. Memang beda. Gitu. Ya, masing-masing LPTK yang dikelola Kemendiknas dengan Kemenag kan memang beda atap. Jadi ya berbeda gitu. 120 itu atau 150 lah sekian itu ya dianggap cukup ideal. Ini maksud saya begini, itu terbukti yang tidak lulus kan lebih sedikit dibanding yang lulus. Dan ini soal sudah mengalami uji coba berulang kali. Bahkan menurut saya tingkat kelulusan di Kemenag itu lebih tinggi loh dibanding dengan tingkat kelulusan di Kemendiknas. Betul. Itu gitu. Nah, karena berarti itu lebih banyak soal, lebih kompeten banyak lulusnya mungkin begitu ya Pak? Ya. Asal itu tadi nggak usah khawatir dan nggak usah takut gitu. Iya, yang membisiki ketakutan itu bukan setan. Ya diri kita yang membisiki. Itu kalau kita khawatirkan namanya, kalau dalam psikologi Bapak dan Ibu guru itu namanya self talk. Jadi diri kita membicarakan diri sendiri, aku ini jangan-jangan tidak lulus. Itu kan kita sedang mendoktrin diri kita. Gitu. Iya. Aja ya Pak. Iya, itu namanya negative talk. Jadi pembicaraan negatif tentang yang ada diri sendiri. Oh, saya ini penyakitan, saya ini nggak pantas. Itu namanya negative talk dan itu tidak baik. Itu menghalangi kita menggait kebahagiaan Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Ini kalau bicara soal kebahagiaan, maaf ya. Itu gitu karena kita dihantui oleh pikiran kita sendiri. Karena itu mari kita bertaubat sekarang. Maksudnya bertobat Bapak-bapak dan Ibu-ibu, kita meriset ulang pikiran kita. Mindsetnya ya, Pak ya. Larinya asa ya Pak. Iya. Iya, karena untuk belajar pun kan kita remaja kolot, jadi agak susah gitu. Iya. Oke, kita terlampau banyak virus negatif karena dalam keluar hidup. telinga kiri ya Bu ya kalau. Ya, oke. Baik, bisa dimulai Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Silakan. Nah, ini kita sudah masuk pembahasan soal. Ini tadi yang diminta oleh Bapak-bapak dan Ibu-ibu, maaf ya. Ini bisa dibaca nggak? Bisa. Oke, mulai rumusan soal. Ini terlampau besar apa kecil ini? Kecil Pak. Hah? Cukup Haji, cukup. Pas Pak, Cukup pas. kali saya cukup. Bapak sedang. Lagi. Kita nggak usah membaca indikator, langsung membaca rumusan soal. Ini adalah rumusan soal tentang nasionalisme. Sudah dibahas belum yang ini? Belum Pak. Loh, katanya sudah. Belum Pak. Tadi yang bilang sudah. Itu tadi nasionalisme untuk pedagogi kalau kemarin Pak Haji. Kalau nasionalisme fikih belum. Kalau fikih belum. Oh gitu, sama aja kan. Kerjaan. Coba ini soal karakter guru fikih yang mampu menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan, baik fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsanya dalam mendidik, mengajar, dan membimbing peserta didiknya adalah, ini karakter kita sebagai seorang guru. Ini kira-kira karakter A, adil dan konsisten, B, multikultural dan inklusif, C, kreatif dan inovatif, D, visioner dan ambisius, C,
C. Progresif dan eksklusif. Kira-kira jawabannya mana, Bapak-bapak? Adil dan konsisten. Di mana di soal itu ada kata adil? Tentang menunjukkan ada nggak di situ? Kesetiaan, kepedulian. Kesetiaan, kepedulian. Dan penghargaan, Pak. Oh gitu. Iya, Pak. Bapak-bapak dan ibu-ibu, pilihannya adalah B. Pertama, ini nggak ada kata adil. Oh iya, Pak. Kedua, menghargai keberbedaan, kepedulian. Iya, multi. Iya, bahasa, lingkungan, fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik ini namanya multi. Multi itu lebih dari satu. Multikultural. Dan inklusif itu artinya semua diakui, dihargai. Itu kata kuncinya. Jawabannya apa, Ibu-ibu? D. Tolong ditulis, siapa tahu soalnya ini. Iya, Pak. Iya, Pak. Tadi sama Bu Alfa kan disuruh mempersiapkan alat tulis, bukan lipstik. Sudah Diserlah, Pak. Diser kenapa, Pak? Nanti dikirim lagi, Pak. Ya, melalui JNT pun nggak apa-apa, Pak. Pak, soalnya bisa di-share. Tabung motor. Ya, tuh, Pak. Maaf, saya ambil minum. Haus saya. Gak apa-apa, Pak. Sama. Ya. Sama ikutan pada aus tuh, Ibu. Iya, jadi karena ini belum UP, jadi bapak-bapak, ibu-ibu boleh ke WC ya, silakan. Ya, Pak, nggak apa-apa, Pak. Apa-apa. Kirain Kalau lagi UP beneran, Pak, nggak boleh ke WC. Itu kalau kebelet. Nggak boleh, katanya harus stay di situ. Kalau katanya Kalau kebelet, Pak. Ya nggak tahu, saya bapak ibu saya bukan pengawas, jadi nggak tahu. Ya, pesen ukuran jumbo lah. Tulis pakai pampers. Iya, ibu-ibu yang punya penyakit beser, di kolong kursinya taruh ember. Berarti di lubangin, Nomor 2A. Nanti gak muat. Oke, bapak-bapak dan ibu-ibu. Nomor 2A. Hah? Nasionalis. Oke, seorang guru fikih yang menekankan pentingnya persatuan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan menunjukkan sikap nasionalis dan patriotis. Betul, tepuk tangan buat kita semua. Lulus. Alhamdulillah. Luar biasa. Begini kok dibilang sulit gitu. Lulus kita. Amin ya Allah. Seorang guru fikih yang berkomitmen untuk meningkatkan keunggulan bangsa Indonesia dalam mendidik akan mengintegrasikan nilai-nilai kebangsaan dalam promosikan nilai-nilai asing, mendorong toleransi dan yang jawabannya D, betul. Iya, mendorong. Horas dan hore. Jadi horas hore, semangat. Bu Rina semangat. Ya, Pak. Gampang ini, ayo. Mudah-mudahan kayak gini soalnya. Amin. Mudah-mudahan ini aja yang keluar, Pak. Amin, Bu Rina berdoa, amin. Iya. Seorang guru fikih yang memiliki sikap rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa akan menunjukkan perilaku sebagai berikut. Rela mengorbankan waktu dan tenaga. Pak. Iya, Betul sekali. Jawabannya E. Pilih jawabannya sing lebay-lebay wae lah. Coba Bu Siti Hawa, istrinya Adam. Baca.
Guru fikih yang mampu menciptakan persamaan derajat, hak, dan kewajiban asasi setiap manusia akan menekankan pentingnya diskriminasi dan agregasi sosial, dipilase dan perilakuan istimewa tertentu, C. Inklusi dan kesetaraan akses pendidikan, D. Dominasi dan hierarki berbasis agama, E. Pembatasan hak asasi manusia berdasarkan agama atau C. Inklusi yang mana dan ya? kesetaraan. C. Kesetaraan akses pendidikan. Inklusi dan kesetaraan. Merangkul Betul semuanya. sekali, C jawabannya. Inklusi. Inklusi dan pendidikan. Masya Allah. Gampangan. Semoga soalnya ini mudah mudah. Inilah yang keluar Pak ya. Mudah-mudahan. Oke, berikutnya Bu Rina, Bu Samserina. Ya, Nasution. salah satu tindakan konkret seorang guru fikih dalam memastikan keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah dengan A. Mengesampingkan nilai-nilai keadilan dalam pengambilan keputusan, B. Memprioritaskan kepentingan pribadi di atas kepentingan bersama, menyesuaikan keputusan dengan keinginan masyarakat tanpa pertimbangan moral, mencari solusi yang adil dan seimbang berdasarkan ajaran agama, mengabaikan konsekuensi moral dan keputusan yang diambil. Apa itu ya salah satu? Solusi yang adil. Adil Pak ya. Yang adil. Adil. D Pak. Tapi memprioritaskan kepentingan pribadi di atas kepentingan bersama Pak. Salah. Konkret yang nyatanya Bu, yang nyata. Dia konkret. Dia mencari solusi ya Pak. Dia konkret nyata, mencari yang adil dan seimbang berdasarkan ajaran agama. Mana suara bapak-bapaknya? Iya, yang tindakannya ibu-ibu semua. Iya, yang nyata seorang guru fikih memastikan keputusan yang diambil. Hanya itu opsi di D, itu berdasarkan ajaran agama. Kita kan agama di Indonesia itu kan ada macamnya. Iya, cuman itu di opsinya, opsi yang buat opsinya ada berdasarkan kan di situ agama. tidak Agama mana? Ini kan tidak berdasarkan satu agama. Itu tidak satu agama ya. Bukan agama tertentu. Betul. Soalnya di situ bukan agama tertentu. Betul. Maka jawabannya apa? D. Ya, jawabannya adalah D. Tadi Bu Rina jawabannya D ya Bu. Iya Pak, ya D. Ya. Lulus, Bu Rina lulus. Amin, ya Allah. Bu Dia Rosanti. Ya Allah, Bu Samsarina ya Allah. Dia baca. Bu Aini adalah seorang guru fikih di sebuah madrasah swasta. Sebagai seorang guru, ia harus mampu mengarahkan siswanya menuju arah yang baik. Berikut ini yang merupakan langkah konkret seorang guru fikih dalam mendidik siswa untuk memahami pentingnya pelestarian kekayaan alam Indonesia adalah A. Mengajarkan nilai-nilai keislaman tanpa kaitannya dengan lingkungan. C. Mendorong siswa untuk mengabaikan keberlanjutan lingkungan dalam keagamaan. Dibaca dulu. Iya. Membimbing siswa dalam menanam pohon dan memahami ekosistem lokal. D. Mengajarkan teks-teks agama tanpa penerapan praktis di kehidupan sehari-hari. Dan E. Mengabaikan relevansi antara fikih dan keberlanjutan lingkungan. C, Bu Dia. Ya, betul sekali. Ya, Pak, buat kita semua. Iya. Mudah ternyata ya. Mugi-mugi soalnya ini yang keluar. Oke, berikutnya Pak Daulay sudah Pak belum? Belum. Ya. Jadi mohon yang lain nggak usah komen dulu, biar Pak Daulay dulu yang membaca dulu, yang memilih. Nanti kalau tidak pas, itu baru yang lain punya pilihan lain nggak apa-apa. Silakan Pak Daulay. Baca Jolo. Baca Jolo. Perhatikan beberapa pertanyaan berikut ini. A. Mengajarkan nilai-nilai keislaman tanpa
tanpa kaitannya dengan lingkungan. B. Mendorong siswa untuk mengabaikan berlanjutan lingkungan dalam praktik keagamaan. C. Membimbing siswa dalam menanam pohon dan memahami ekosistem lokal. D. Mengajarkan teks-teks agama tanpa penerapan praktis di kehidupan sehari-hari. E. Mengabaikan relevansi antara fikih dengan keberlanjutan lingkungan. Di antara beberapa pertanyaan di atas yang merupakan langkah konkret seorang guru fikih dalam mendidik siswa untuk memahami pentingnya pelestarian kekayaan alam Indonesia adalah B. Apa Pak Dole? B. B. Mendorong siswa untuk mengabaikan. Enggak. Ini Yang lain. C. Itu soal double counting sama yang sebelumnya. Jawabannya adalah membimbing siswa dalam menanam pohon dan memahami ekosistem lokal. C. Karena Iya, membimbing. konkret, ya. Iya, Pak, konkret nyata. Di soal sebelumnya ini opsi pilihan. Ya, ini sebetulnya sama dengan ini tadi. Iya, cuma beda pilihan, Ini Pak. menjebak kita. Itulah Pak, studi kasus ya Pak, banyak. Iya, holo. Makanya hati-hati. Iya. Halo. Jadi, Mang. Oke, Bu Siti Masito. Silakan baca, Bu Siti Masito, ada? Ya, Pak. Nggak baca. Pak Andi adalah seorang guru fikih di Madrasah Sanawiyah. Selain dituntut mampu menguasai materi-materi fikih, ia juga harus mampu menunjukkan keberanian dan membela kebenaran dan keadilan. Sikap Pak Andi yang menunjukkan keberanian dalam membela kebenaran dan keadilan akan mengajarkan kepada siswanya untuk A. Menutup mata terhadap ketidakadilan yang terjadi di sekitar mereka. B. Menerima ketidakadilan sebagai bagian kehidupan sehari-hari. C. Memahami pentingnya mendukung ke arah kebenaran dan keadilan meskipun sulit. D. Membatasi pembelajaran hanya pada teori-teori agama tanpa memperhatikan realitas sosial. E. Menghindari konflik dalam pembelajaran meskipun itu berkaitan dengan kebenaran dan keadilan. C, Pak. Jawabannya C, betul. Tepuk tangan buat kalian semua yang pintar-pintar. Luar biasa. Lulus. Berikutnya Pak Umar Santoso. Aku punya disko. Sebagai seorang guru fikih, tidak hanya dituntut untuk mampu melaksanakan pembelajaran Sebagai seorang guru fikih, tidak hanya dituntut untuk mampu melaksanakan pembelajaran yang efektif di kelas. Ia juga harus mampu mengembangkan pribadi yang taat dan menghormati hukum. Langkah yang dapat dilakukan guru fikih untuk memenuhi tuntutan tersebut adalah A. Mengabaikan pentingnya taat pada hukum dan aturan dalam kehidupan sehari-hari. B. Mendorong siswa untuk mengikuti aturan tanpa memahami landasannya. C. Mengembangkan pribadi yang taat pada hukum serta memahami landasan hukum tersebut. D. Membatasi pembahasan agama hanya pada aspek spiritual tanpa melibatkan aspek sosial. E. Menekankan kepatuhan tanpa memahami nilai-nilai moral di baliknya. Jawabannya B. Pak. B. Jawabannya B. Ya, B, betul. Ya, jadi mendorong siswa untuk mengikuti aturan tanpa memahami. Sorry. C, Pak. Mengembangkan pribadi yang taat pada hukum serta memahami landasan tersebut. Sorry. Ya, C. Mana sini? Beneran soalnya nanti kayak gini. Soalnya kayak gini. Mudah-mudahan. Kalau
saya tidak tahu, cuma ini kisi-kisinya, ini bahasanya apakah seperti ini apa. Tapi yang jelas memang bukan ini gitu. Maunya ini lah Cuma- Pak. Maunya ini. Semoga ini. Iya, kalau Ibu, Bapak kalau ditanya maunya kita nggak usah ada PPG, kemudian nggak usah ada UP, langsung lulus dapat B. Iya lah Pak. Itu maunya kita gitu. Iya. Saya hidup ini tidak semau kita. Alamak, dikasih soal mudah tidak percaya, apa seperti ini soalnya ya? Nah, itu. Bahasa Indonesia, Pak. Iya, holo. Maaf. Bercanda juga saya ngomong gini gitu. Iya Pak, maunya bercanda aja lah Pak. Iya, Biar nggak bercanda lah. tegang. Hidup ini kan bercanda. muda, Pak. Iya. Oke. Memang gampang. Entah itu kalau sedang waktu UP nanti. beda kisi-kisi dengan dosen yang lain serius. Tegang. Belum sampai ke rumusan soal Pak kemarin mah. Sersan juga Pak, serius tapi agak santai. Kemarin. Oh gitu. Iya. Kalau dengan saya tidak boleh tegang. Ya. Iya Pak. Pak Yusuf tegangnya nanti malam aja. Kalau dengan saya jangan tegang-tegang, Pak Yusuf. Ambigu itu. Pak Yusuf, silakan nomor 11. Ya, Pak Yusuf Harahap, maksud saya. Iya. Guru fikih dituntut untuk mampu mengidentifikasi benar atau salah sesuai dengan kebenaran yang sebenarnya dalam proses mendidik, mengajar, dan membimbing. Untuk memenuhi tuntutan tersebut, maka guru fikih akan menekankan kepada siswa agar A. Menerima informasi tanpa melakukan pengecekan kebenaran. B. Mengabaikan kebenaran dalam pembelajaran agama. C. Mengevaluasi informasi berdasarkan kebenaran yang sebenarnya. D. Membatasi pembahasan hanya pada teori-teori agama tanpa memperhatikan realitas sosial. E. Menghindari konfrontasi dalam mengidentifikasi kebenaran atau kesalahan. Jawabnya adalah C, Pak. Jawabannya C, lulus. Evaluasi informasi yang berdasarkan kebenaran yang Selamat Pak Ali. Oke, Bu Rina mudah kan? Kemarin soalnya nggak kayak gini, Bu Rina? Enggak, Pak. Hah? Enggak, Pak. Oh, enggak. Pak Samsarina membimbing kami Pak dalam hal apa mulai dari awal sampai saat sekarang Pak. Iya Pak. Kakak pertama. Gitu. Membimbing kami apa itu? PPG berlebihan. Bu Rina, kemarin lebih sulit kah? Lebih sulit Pak. Oke, sekarang mah mudah Bu. Mudah-mudahan sekarang lebih mudah. Saya kan tidak tahu juga, namanya kan uji coba ya. Menjebak Pak di situ soalnya, menjebak. Menjebak Pak, banyakan studi kasus. Keluarin Pak yang sulit Pak. Oke, berikutnya. Bu Dia sudah, Bu Samsarina sudah. Bu Yuliani. Bu Yuliani, mana Bu Yuliani? Seorang guru fikih yang bijaksana memiliki peran yang sangat penting dalam membimbing dan mengarahkan peserta didik, terutama saat dihadapkan pada situasi sulit di kelas. Kehadiran seorang guru yang mampu menunjukkan kebijaksanaan dan menangani masalah dengan kepala dingin dapat memberikan contoh teladan yang penting bagi para siswa dalam menghadapi berbagai situasi sulit seperti konflik antar siswa, perbedaan pendapat, atau ketidaksepakatan dalam hal-hal tertentu. Guru fikih yang bijaksana akan sudah ada lagi Pak? Menunjukkan kemampuan untuk tetap tenang dan mengambil keputusan yang tepat. B. Menghindari konfrontasi dalam menghadapi situasi sulit. C. Menunjukkan reaksi emosional yang berlebihan terhadap masalah. D. Mengevaluasi peserta didik tanpa memperhatikan konteks sosial. D. Mengabaikan isu-isu yang sulit dalam proses mendidik. Jawabannya A menurut saya. Ya, menunjukkan kemampuan tetap tenang ya. Pintar. Masih panjang soalnya. Oke.
Nomor 13. Pak siapa ini? Sebentar. Iman. Ya Pak Iman. Silakan Pak Iman. Tawat. Kota Rambutan. Pak Iman ada? Kalau nggak ada Pak Mugni Siregar aja dulu. Asep. Enggak, Pak Mugni Siregar. Siapa? Halo Pak. Ya silakan baca Jolo. Oke, dengar Pak suara saya Pak? Dengar. Pak Iman. Seorang guru fikih yang bijaksana memiliki kemampuan untuk memberikan penghargaan kepada peserta didik sebagai bentuk apresiasi atas prestasi atau perilaku positif yang ditunjukkan. Penghargaan tersebut dapat berupa pujian, pengakuan, atau hadiah yang dapat meningkatkan motivasi siswa. Selain itu, penerapan hukum yang sesuai dengan tata tertib sekolah juga diperlukan dalam menjaga disiplin di lingkungan belajar. Hukuman yang diberikan seharusnya proporsional dengan pelanggaran yang dilakukan, bertujuan untuk pembinaan dan perbaikan perilaku. Mengapa penting bagi seorang guru fikih untuk memberikan penghargaan kepada, naik lagi Pak, di layar saya ini agak ini. Kelihatan. Ya. Penting fikih untuk memberikan penerapan hukum sesuai dengan tata tertib sekolah juga diperlukan dalam menjaga disiplin lingkungan belajar. Hukum yang diberikan seharusnya proporsional dengan pelanggaran yang dilakukan dan bertujuan untuk pembinaan dan perbaikan perilaku. Mengapa penting bagi seorang guru fikih untuk memberikan penghargaan kepada peserta didik sesuai tata tertib sekolah? Turun lagi Pak. Oke. A. Untuk meningkatkan persaingan antar siswa. B. Untuk memberikan motivasi dan penguatan positif. C. Agar siswa merasa tidak dihargai. D. Agar siswa merasa tertekan dan tidak nyaman. E. Untuk meningkatkan pertentangan antara siswa. B. Jawabannya B Pak. Memberikan motivasi. Untuk memberikan motivasi dan penguatan positif. Oke. Betul, tepuk tangan buat kalian semua. Ternyata mudah ya. Iya. Ya, mudah-mudahan seperti ini Pak. Ya, mudah-mudahan seperti inilah ya. Ya. Oke. Nomor berikutnya Pak Sulaiman. Pak Sulaiman apa Pak Lukman Hakim? Sorry, Pak Lukman Hakim. Ada nama Lukman Hakim tadi. Pak Lukman Hakim ada? Lagi memberi khotbah di gereja apa? Apa ini kan Piki. Pulang serius. Pulang serius. Pulang serius. Saya tahu. Iya, Pak. Sok, Pak Lukman Hakim ada tadi kayaknya saya lihat. Mana Pak Lukman ini? Pak Lukman mana ya? Marasaman aja Pak, Marasaman Harap itu ada kembang. Ya udah Pak Harap lah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Seorang guru fikih yang menunjukkan sikap senang dan nyaman dalam mengajarkan cenderung mampu menciptakan lingkungan belajar yang positif dan mendukung. Sikap tersebut menginginkan interaksi yang lebih efektif antara guru dan siswa, sehingga siswa merasa lebih terbuka untuk bertanya dan berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Dengan suasana yang menyenangkan, peserta didik cenderung lebih termotivasi untuk belajar dan menunjukkan perkembangan yang lebih baik. Mengapa sikap senang dan nyaman seorang guru fikih penting dalam proses mendidik dan mengajar? A. Pak, nomornya nggak nampak, Pak. Lingkungan belajar yang terkondusif. B. Untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. C. Agar siswa merasa terintimidasi dan tidak nyaman. D. Untuk meningkatkan pertentangan antara siswa. E. Agar siswa merasa tidak dihargai dalam proses belajar. B. B, Pak. Jawabannya?
B, Pak. Ya. Jadi untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Jadi guru jangan suka mengintimidasi, nggak nyaman. Kalau mengintimidasi nggak tahu nyaman apa enggak, tapi kalau mengintimidasi tidak membuat orang lain nyaman. Ya. Apalagi Maaf Pak, soalnya nggak kelihatan, soalnya nggak ada. Ya ini memang saya buat Zoom. Jadi ini nomor 14 kah? Nggak ada, nggak muncul Pak. Muncul nomornya Pak. Kenapa? Nomornya? Berarti lulus Pak ya. Bentar, saya kecilkan dulu Zoom-nya. Ini gimana caranya ya? Sorry. Baca Quran 3 kali Pak. Dibaca Quran 3 kali. Nah, ini ya. Nah, itu kelihatan. Ya ini kurang di Zoom. Pak. Di Zoom lagi. Itu Pak yang di bawah itu Pak, minimize-nya itu Pak. Minimize ya? Iya, yang di sini Pak. Kalau teknologi AU ini gaptek lah. Kan ada 140% itu Pak, dikurangi Pak. Bentar, saya cari dulu. Yang ada minimize ya. Oh ini ya? Iya Pak. Matikan dulu mobil kita itu Mang. Ambil kuncinya. Segini. Kelihatan Pak. Kelihatan Pak, kecil kali. Nah, gitu Pak. Segini. Udah. Ya, tapi agak kecil. Kurang besar Pak. Pak. Kalau segini katanya kurang besar, ibu-ibu nggak puas ini. Iya. Ibu-ibu yang minta itu Pak. Ibu-ibu yang minta. Ibu yang besar minta. kata ibu-ibu. Ada Pak jawabannya nanti Pak yang ini. Tinggal geser aja Pak itu Pak. Ya, tinggal geser-geser ya. Gitu aja Pak. Oke. Ini 14 tadi. Pas besarnya kan? Sekarang 15 ya. Pak yang E-nya nggak nampak Pak jawabannya. Ya. Halo. Nanti. Ibu-ibu ini sudah pas kita ya, besar kecilnya. Kurang Pak. Kurang Pak. Kanan dikit Pak. Kanan dikit. Biar nomornya kelihatan. Kanan apa ke kiri? Kanan. Alamak Jang. Biar nomornya kelihatan Pak. Udah Pak, cukup. Ya Bu Rini Jamalina. Silakan Bu Rini Jamalina. Wajamalikum. Iya Pak. Seorang guru fikih yang selalu siap dan waspada dalam menjalankan tugasnya cenderung mampu menghadapi berbagai tantangan yang muncul selama proses pembelajaran. Kesiapsiagaan tersebut mencakup persiapan materi yang matang, pemahaman yang mendalam terhadap kebutuhan siswa, serta kemampuan untuk menyesuaikan metode pengajaran sesuai dengan kondisi kelas. Dengan demikian guru tersebut dapat memberikan pembelajaran yang efektif dan mendukung perkembangan peserta didik. Mengapa sikap kesiapsiagaan seorang guru fikih penting dalam proses mengajar dan membimbing peserta didik? A. Menunjukkan superioritas atas peserta didik. B. Agar siswa merasa tertekan dan cemas di kelas. Oh ini tadi nomor 15 ya? Ini tadi nomor 15. Iya Pak. Iya Pak. Sudah ya? D. Menciptakan lingkungan belajar yang tidak kondusif. E. Untuk menghadapi tantangan yang muncul dalam proses pembelajaran. A. Pak. Untuk jawabannya Jadi guru harus menunjukkan superioritas terhadap peserta didik gitu kalau A. Iya. Gitu. Kenapa seperti itu, Bu? Kenapa rupanya? Karena di sini guru memberikan pelajaran yang efektif agar dia itu di bawahnya tadi Pak. Soalnya ke bawah lagi Pak. Atas. Benar. Seorang guru fikih yang selalu siap dan waspada dalam menjalankan tugasnya cenderung mampu menghadapi berbagai tantangan yang muncul selama proses pembelajaran sebagai tersebut. superior. Karena di Merdeka
Guru itu Pak. Saya kira yang betul. Tantangan. Tantangan. Jadi kalau merasa superioritas terhadap peserta didik itu artinya Anda merasa lebih unggul daripada peserta didik. Oh iya Pak ya. Tidak boleh guru itu sebagai Boleh. fasilitator. Tapi untuk menghadapi tantangan karena ini ada kata tantangan di sini. Siap-siagaan. Oke. Ya, Tapi tidak apa-apa, tenang saja Bu Jamilina wa Jamilikum gitu ya. Rina Jamalin, Rina Jamalin. Oke, Bapak Abdul Rahman, silakan nomor 16. Belum Pak, 15 itu. Nomor 16 Pak Abdul Rahman. Open mic. Pak, tidak terlihat Pak. Belum Tidak kelihatan. terlihat lagi. Belum atas lagi Pak. Itu 15 Pak. Ini nomor 15. di-scroll Pak. Tolong di-scroll ke bawah. Nah, Ini ya sudah? udah pas. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Seorang guru fikih yang peka terhadap respon dan pengalaman yang dihayati peserta didik mampu menciptakan hubungan yang lebih dekat dan empatik dengan siswa. Tanggapan yang ditujukan oleh guru tersebut mencerminkan pemahaman yang mendalam terhadap kondisi emosional dan sosial siswa, sehingga proses pembelajaran dapat disesuaikan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan individual peserta didik. Mengapa penting bagi seorang guru fikih untuk menampilkan tanggapan yang sensitif terhadap pengalaman yang dihayati peserta didik? A. Agar siswa merasa diabaikan dan tidak dihargai. B. Untuk menunjukkan otoritas dan kekuasaan guru di kelas. C. Agar siswa merasa terintimidasi dan tertekan di kelas. D. Agar proses pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan siswa. E. Untuk meningkatkan persaingan antar siswa dalam kelas. Menurut pendapat saya C. C. Sorry Pak. D. Ya. Proses pembelajaran. Kalau C itu ada intimidasi ya, tidak baik ya. Serem. Intimidasi. Dan tetapan tidak boleh. Pokoknya kalau ada kata intimidasi tidak baik. Kalau intimidasi cukup baiklah saya kira ya. Betul. Jadi jawabannya D. Ini sudah jam setengah 11 lebih ya. Iya. Lanjut, Pak. Kalau di Jogja zuhurnya selisihnya 1 jam dengan yang di Sumatera Utara ya. Kalau di situ kira-kira ya masih jam setengah 11 ya ini. Iya, masih lama jam Pak. setengah 11 masih Pak. Jadi 10.38. Ini tadi kita mulai jam 9 lewat 9. Kita itu durasinya Bu Alfa masih bersama kita? Masih Pak. Ini sampai jam berapa kita Bu? Jam 12. Kalau di jadwal sampai jam 12 Pak. Oh kalau di jadwal masih sampai jam 12 ya? Iya Pak. Oke. Tapi tadi saya sudah konfirmasi sama panitia jika memang sudah selesai pembahasannya sebelum jam 12 sudah bisa kita padai Pak. Jadi tergantung sama Bapak ini gimana. Oh gitu. Halo. Ini mau dilanjutkan apa selesai aja? Pak. Lanjut. Lanjut. Lanjut tambah ilmu Pak. Lanjut Pak. Enggak, kalau saya lihat tadi kan kayaknya rata-rata bisa menjawab ya. Ini hanya sebagai sampel aja. Kita melaju ke fikihnya gitu maksud saya. Iya Pak. Fikih aja Pak. Fikih langsung aja Pak, lanjut Pak. Oke, begitu ya. Ya Pak. Nanti Bapak Ibu ini soal akan saya share. Alhamdulillah Pak. Ya tentu saja akan saya share. Sehingga nanti Bapak dan Ibu bisa mencari jawabannya sendiri. Ini sudah nomor 17. Kita sebetulnya tinggal sedikit ini ya soal ini. Oke, kita lanjutkan aja dah. Oke, selanjutnya Bu Mawadah Sakinah Warahmah. Silakan. Samawa. Baik Pak. Sakinah Mawadah Warahmah. Sebagai seorang guru pendidik, seorang guru fikih perlu memiliki kemampuan untuk merancang berbagai strategi dan usaha yang efektif dalam menyelesaikan berbagai tugas
yang terkait dengan proses pembelajaran. Kemampuan merancang ini mencakup perencanaan yang matang, mengorganisasikan sumber daya, serta kemampuan untuk mengimplementasikan rencana tersebut dengan baik, sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Bagaimana seorang guru fikih dapat memanfaatkan kemampuan merancang? Masih ada lagi, Pak, soalnya. Sudah habis, Pak, ya? Enggak, masih. Untuk Bagaimana seorang guru fikih dapat memanfaatkan kemampuan merancang untuk meningkatkan efektivitas proses pembelajaran? Dengan menekan kreativitas siswa dalam kelas. B. Dengan mengabaikan perbedaan individual antara peserta didik. Dengan menyusun pembelajaran yang tidak terstruktur. Dengan mengidentifikasi kebutuhan peserta didik dan merancang strategi pembelajaran yang sesuai. E. Dengan menekan partisipasi siswa dalam proses belajar. D. D, Pak, D. D ya. Ya, Pak. Kebutuhan Betul, siswa. tepuk tangan buat kita semua. Luar biasa siswa kita ya. Oke, nomor 18. Nomor 18 itu Pak Lukman Hakim tadi. Pak Ya, Lukman. Pak, hadir, Pak. Iya, tadi baru ngisi Ya, tadi jaringannya Pak Alung. HKBP atau silakan. Ya, seorang guru fikih yang memiliki kepedulian yang tinggi terhadap kebutuhan peserta didik, cenderung lebih peka terhadap perbedaan individual di antara siswa-siswinya. Kepedulian tersebut tercermin dalam upaya untuk menyusun strategi pembelajaran yang inklusif, memperhatikan beragam gaya belajar, kemampuan, dan kebutuhan khusus siswa, sehingga setiap individu dapat berkembang secara optimal. Mengapa kepedulian yang tinggi terhadap kebutuhan peserta didik penting bagi seorang guru fikih? A. Agar siswa merasa diabaikan dalam proses pembelajaran. B. Untuk menonjolkan perbedaan individual di antara siswa. C. Agar guru dapat menekan partisipasi aktif peserta didik dalam kelas. D. Agar setiap siswa dapat berkembang secara optimal dalam proses pembelajaran. E. Agar guru dapat meningkatkan persaingan antar siswa dalam kelas. D. Jawaban saya D. Agar siswa berkembang. Sepakat? Setiap siswa dapat berkembang secara optimal proses pembelajaran. Oke, sepakat? Ya. Oke, betul. Oke. Berikutnya adalah tadi Bu Mawadah sudah, Bu Inaroh, terus Inaroh Dusa, ini apa maksudnya Bu Inaroh Dusa? Nggak tahu, Pak. Alamak. Oke. Oke. Seorang Apa itu Zakir? Seorang guru fikih yang terampil mampu mendeteksi situasi yang membutuhkan bantuan atau intervensi dalam pembelajaran. Kemampuan ini mencakup pengamatan yang teliti terhadap perkembangan peserta didik, pemahaman yang mendalam terhadap isu-isu yang mungkin memengaruhi belajar siswa, serta kesiapan untuk memberikan bantuan yang sesuai untuk mendukung perkembangan peserta didik secara optimal. Pentingnya kemampuan seorang guru fikih dalam mendeteksi situasi yang membutuhkan bantuan dalam proses pembelajaran adalah agar siswa merasa diabaikan dan tidak dihargai, agar setiap siswa dapat berkembang secara optimal dan mendapat dukungan yang tepat, untuk menekan kreativitas dan inisiatif siswa,
agar guru dapat menonjolkan perbedaan individual di antara siswa, dan E, agar guru dapat meningkatkan persaingan antara siswa dalam kelas. B. Dapat berkembang secara optimal. Winara apa? Ya, B, agar setiap siswa dapat berkembang secara optimal dan Karena mendapatkan kan? dukungan. Karena bisa berkembang. Ya, mendapat dukungan yang tepat. Ada yang selain B? Agar setiap siswa dapat berkembang. Jadi misalnya C untuk menekan, nah ini nggak boleh, menekan nggak boleh. Jadi kita nggak boleh menekan siswa, nanti jadi kasus. Iya. Nanti diketapel sama mamanya, Iya, Pak. Agar setiap siswa dapat berkembang secara optimal dan mendapatkan dukungan yang tepat. Ya, jadi jawabannya adalah B. Betul kalian. Lulus. Mudah. Purina mudah ternyata. Iya, Pak. Seperti yang kita bayangkan. Iya. Tapi hari itu kenapa saya nggak lulus itu, Pak? Rasanya. Jangan-jangan Ibu Rina Belum sudah rezeki. Belum rezeki ya. Belum rezeki. Membaca soal pun sudah nggak masuk di itu kan. Ini bisa jadi jawab, Bapak. Selanjutnya Pak Asep Sepudin. Tok. Nomor 20. Seorang guru fikih yang tanggap akan tanggung jawab pribadinya dalam membantu peserta didik cenderung mampu mengatasi tantangan dan situasi yang kompleks dengan kemampuan yang kuat. Sikap tanggung jawab pribadi ini tercermin dalam kesediaannya untuk mengambil inisiatif dan memimpin dalam menyelesaikan masalah serta memberikan bantuan yang dibutuhkan secara efektif. Pentingnya sikap tanggung jawab pribadi seorang guru fikih dalam membantu Pak, nggak nampak. Kurang besar. Pentingnya seorang guru fikih dalam membantu peserta didik adalah A. Agar guru dapat menekan kreativitas dan inisiatif siswa. B. Untuk menonjolkan perbedaan individual di antara siswa. Yang C, agar setiap siswa dapat berkembang secara optimal dan mendapatkan bantuan yang tepat. D, agar siswa merasa diabaikan dan tidak dihargai. Kemudian yang E, agar guru dapat meningkatkan persaingan antar siswa dalam kelas. Insya Allah yang C, Pak. Ini kok kayaknya sama ya dengan yang di atas ya. Sama soalnya. Jawabannya sama. Jawabannya. Soal double counting padahal sudah ada Tak jawabannya beda, Pak. Ya. Oke, berikutnya Pak Dian Hafid. Baik, Pak. Seorang mahasiswa sedang melakukan ibadah sholat. Namun ia mendapati dirinya dalam keadaan berhadapan dengan najis. Berdasarkan ketentuan agama, ia perlu melakukan bersuci yang tepat sebelum melanjutkan ibadahnya. Apa tata cara bersuci yang sesuai dengan ajaran agama Islam dalam situasi ini? A. Menggunakan air dan sabun untuk membersihkan najis sebelum melakukan wudhu. B. Cukup melakukan wudhu secara ringkas tanpa memperhatikan jenis najis yang ada. C. Melakukan wudhu sampai 7 kali dengan jumlah air yang banyak. D. Melakukan tayamum sebagai pengganti wudhu dengan mengusap tangan ke tanah yang bersih. E. Tidak perlu melakukan tata cara bersuci namun melanjutkan saja ibadah sholat. A. Menggunakan air sabun sebelum membersihkan najis dalam melakukan A. Pak. A. Betul sekali, tepuk tangan. Yang menjawab A. Yang masih bingung, tolong perhatikan ya. Tolong perhatikan, itu kaitannya dengan najis kan? Ya gitu. Oke. Ya, Pak.
Ya, oke, nomor 22. Ibu Wiwi Wulansari. Oke. Ahmad sedang dalam perjalanan jauh dan ingin melaksanakan sholat. Di dalam perjalanan, dia berhenti di sebuah sumur untuk mengambil air minum. Saat hendak mengambil air, ia menemukan seekor anjing yang kehausan di dekat sumur tersebut. Berdasarkan ilustrasi tersebut, apakah tata cara bersuci yang tepat bagi Ahmad berdasarkan prinsip fikih terkait hadas kecil? A. Cukup melakukan wudhu. B. Mandi besar atau mandi junub. C. Membasuh bagian yang bersentuhan dengan anjing. D. Melakukan tayamum karena tidak ada air bersih. E. Mandi wajib atau mandi junub dengan mengusap semua bagian tubuh. Jawabannya A mungkin ya. A. Apa? Melakukan wudhu. A. Kenapa A? Apa? Kenapa A? Karena dia Hadas kecil. Hadas kecil. dipertanyakan mengenai Hadas. tata cara hadas kecil, Pak. Apa nama membersihkan, bersuci. Dalam perjalanan jauh melaksanakan sholat dalam perjalanan yang sumur untuk mengambil air minum. Cukup berwudu. Oke, yang A. Karena tidak bersentuhan langsung ya dengan anjingnya itu tidak anjingnya itu tidak. Jadi ibu-ibu jangan terkecoh dengan ada anjing ya. Karena tidak pertanyaannya berdasarkan ilustrasi. Apakah tata cara bersuci yang tepat bagi Ahmad yang berdasarkan Ahmad tidak bersentuhan dengan anjing. Terkait hadas kecil. Hadas kecil apa? Tidak ada sentuhan. Karena Ahmad tidak bersentuhan dengan anjing paus. Iya, berarti A. Tidak ada sentuhan langsung dengan anjingnya. Cukup melakukan wudhu. Itu aja lah. Buis ada? Belis. Bu Elis apa Bu Uis? Bu Elis. Bu Elis, sok. Ayo Bu Lis. Sinyalnya Pak ini kurang bagus nih, maaf. Oke, Bu Nur Hafni, Octavia Harahap. Dibuka mic-nya Bu Nur Hafni, Octavia Harahap. Lah, malah dimatiin. Ulang dimatiin. Saya aja, Pak. Ya, Bu Nari Harahap, ya, maksudnya itu. Anda. Bu Nur Hafni. Bu Nur Hafni Harahap, SPD. Silakan baca Jolo. Suaranya nggak kedengaran. Tadi ada. Terkendala sinyal mungkin, Pak. Malu-malu dia, Pak. Malu-malu dia, Pak. Alamak Jang, ini macam mana ini? Oke, Bu Siti Hajar atau Hijir Ismail SHI. Ini orang tersesat di jalan benar. Karena sarjana hukum Islam jadi guru, jadi tersesat di jalan yang benar. Silakan Siti Hijir. Ya Pak, bentar. Hajar Bu. Disajikan kasus yang berkaitan dengan pelaksanaan sholat. Ini Aisyah. Langsung Aisyah, soal ini. aja, langsung soal aja, Bu. Langsung aja ini, yang ini. Aisyah sedang dalam perjalanan jauh dengan kendaraan umum dan tiba-tiba waktu sholat zuhur tiba. Di dalam kendaraan terdapat ruang yang sempit dan tidak ada air untuk wudhu. Apa yang seharusnya dilakukan Aisyah dalam situasi
seperti ini berdasarkan prinsip fikih terkait syarat sholat fardu. Pak. A. Melaksanakan sholat tanpa wudhu karena keadaan darurat. B. Melakukan tayamum karena tidak ada air. C. Tidak wajib melaksanakan sholat karena dalam perjalanan. D. Tidak wajib melaksanakan sholat karena ruang yang sempit. E. Mengganti waktu sholat dengan niat qadha jika sudah tiba di tempat yang lebih memungkinkan. Jawabannya apa, Bu? B. Melakukan tayamum. Melakukan tayamum karena tidak ada air. Tidak ada air. B. Jawabannya? Melakukan tayamum karena tidak ada air. B. Melakukan wudhu dengan air yang tersedia meskipun kurang bersih gitu. Bukan, Pak. Yang nomor 23 itu. B. Melakukan tayamum. Yang D. B. Ya, B. Harusnya jamak kosor ini, Pak. Enggak. Bu. Ya, Pak. Pak. Tiga, Pak. Tadi Itu mohon di mute itu yang lagi tadarusan di mute. Siapa yang lagi tadarusan? Pak Mara. Waduh, mengganggu sekali ya. Hijir ya. Nah, udah. Ibu Siti Hijir itunya ada yang lagi tadarus ya, Bu ya? Iya, dekat Iya. Mute dulu suaranya, Bu. Mohon di mute. Mohon di mute. Ya. Oke. Bu, Bapak-bapak, ini kita jangan terkecoh dengan bersih atau kurang bersih. Gitu ya. Karena apa? Karena ukuran bersih tidak selampau paralel dengan suci. Aisyah sedang dalam perjalanan. Sudah masuk waktu Isya, rest area. Bagaimana cara melakukan waktu berdasarkan prinsip fikih? Sementara kurang bersih. Kurang bersih bukan berarti tidak suci, kurang suci. Pak nomor 23. Pak, nomor 23 tadi, Pak. Hah? Atasnya, Pak. 23 belum, Pak. 23 belum. Oh, nomor 23. Ya. Iya. Sorry. Saya yang sudah error ya. Jawabannya apa tadi? Udah haus kayaknya, Pak. Jawabannya B ya. Iya, Pak. B. Ya, jawabannya B. Tayamum ya. Ya. Oke, berikutnya Pak Ahmad Rifai. Kalau tidak ada ya Bu Nurafni Arab mungkin udah siap. Ya, Pak. Ya, silakan nomor 24. Aisyah sedang dalam perjalanan dan waktu sholat Isya tiba. Dia menemukan rest area dengan fasilitas yang kurang bersih untuk berwudu. Bagaimana Aisyah seharusnya melakukan wudu berdasarkan prinsip fikih? A. Melakukan tayamum karena air yang tersedia tidak bersih. B. Melakukan wudu dengan air yang tersedia meskipun kurang bersih. C. Tidak melakukan wudu karena tidak ada air bersih. D. Mencari tempat lain yang memiliki air bersih untuk berwudu. D. E. Menunda sholat hingga menemukan tempat yang lebih bersih. B, Pak. B. B. Melakukan wudu dengan air yang tersedia meskipun kurang bersih. Ya, betul sekali. Oke, berikutnya nomor 25. 25 Pak Yudi Fatwa Nugraha. Ya, Pak. Ya, silakan. Kedengaran, Pak? Nomor 25, sok. Oke, siap. Disajikan contoh yang berkaitan dengan tata cara salat id mahasiswa
Langsung soal, Pak. Langsung soal, Pak. Hana ingin mengerjakan. Hana. Hana, oh ini. Ya. Hana ingin mengetahui waktu pelaksanaan salat id. Dia menemukan informasi dari buku fikih bahwa salat id dilakukan tepat setelah matahari terbit dengan 3 rakaat. Apakah informasi? Sudah dijawab? Apa? Sudah dijawab? Belum, Pak. Tidak salat id dilakukan sebelum matahari terbit. Ya, salat id dilakukan tepat setelah matahari terbit. Salat id dilakukan setelah matahari tenggelam. Tidak salat id dilakukan sebelum waktu asar dan atau salat id tidak. Jawabnya B. Jawabannya apa? Ya, tidak. Kenapa? Saat matahari tenggelam, Pak. Tidak salat id dilakukan sebelum waktu asar. Bentar. Saya pindah posisi karena apa namanya? Karena baterai habis. Baterai mau habis. Saya pindah posisi. Alamak. Jawabannya tadi B. B. Ya, salat dia dilakukan tepat setelah matahari terbit. Iya betul B. Kayaknya mudah ya. Allah, Pak. Mudah-mudahan ini besok Pak ya yang keluar. Ya, tidak pasti juga Ibu. Lulus berjamaah kami nih Pak, insya Allah. 26. Pak Muhyiddin. Pak Muhyiddin ada atau orangnya lagi ke sawah? Siap, Pak, siap. Dia melaksanakan sholat. Halo Pak Muhyiddin. Ya Pak, siap Pak. Bisa baca soalnya? Ya. Nomor 26. Ketika melaksanakan sholat idain, Aisyah mendapati bahwa ia telah meninggalkan bacaan doa iftitah setelah takbiratul ihram. Apa yang seharusnya dilakukan Aisyah berdasarkan tata cara pelaksanaan sholat idain? A. Melanjutkan sholat tanpa mengganti doa iftitah. B. Mengulang kembali rakaat pertama. C. Membaca doa iftitah sebelum ruku pada rakaat kedua. D. Mengulang seluruh sholat